Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah, dan shalawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya bersaksi kepada Allah yang Maha Tinggi bahwa saya mencintai kalian karenanya, dan saya memohon kepadanya agar dia mengumpulkan kita di dunia ini dalam ketaatan kepadanya, dan mengumpulkan kita di akhirat di surganya dan tempat rahmatnya yang abadi. Ya Allah, kabulkanlah. Bersama kita hari ini ada Ustaz Tarek, insya Allah Ta'ala, yang akan berbagi kepada kita tentang caranya dalam beristighfar dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sebuah cara yang praktis. Subhanallah, dengan izin Allah Ta'ala, cara ini telah mendatangkan keajaiban baginya, seperti yang akan beliau ceritakan kepada Anda sekalian. Tapi sebelum saya mulai ke topik, semoga Allah memberkahi kalian semua. Ada seseorang yang pernah bertanya kepada saya, apakah saya harus selalu berwudu setiap kali membaca ayat kursi? Saya katakan kepadanya, tidak. Semoga Allah memberkahi kamu. Kalau kamu bisa berwudu, ya di awal berwudulah. Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa. Kalau tidak bisa, ya tidak bisa. Tapi saya, salah satu dari orang-orang itu. Subhanallahil azim, saya tidak bisa duduk selama 1/4 jam tanpa wudu. Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa. Maksud saya sendiri tidak tahu. Saya sudah terbiasa seperti itu, dan kalau saya tidak berwudu, bukan berarti saya mengalami masalah. Tapi saya merasa tubuh saya jadi panas. Saya merasa tidak nyaman. Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa. Saya merasa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi tidak sempurna, jadi saya memang sudah terbiasa berwudu sejak kecil. Saya memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menerima amalan saya, dan itu bukanlah suatu kewajiban. Jadi, kalau kamu sedang berwudu tidak apa-apa, kalau tidak berwudu juga tidak masalah, insya Allah tabaraka wa ta'ala. Hal kedua, apakah setiap kali saya membaca ayat kursi harus selalu mengucapkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau Bismillahirrahmanirrahim, atau salah satunya? Tidak. Semoga Allah memberkahimu Rabbul Alamin. Pagi seperti ini saya mulai, Alhamdulillahirabbil Alamin. Saya baca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atas nama Tuhan Pengasih Maha Penyayang. Cukup sekali saja. Lalu saya mulai, Allah tiada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup memelihara. Segala puji Tuhan Maha Esa. Sepanjang hari saya mengulangnya berdasarkan pembukaan dan permohonan perlindungan yang pertama, berkat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga seorang saudara yang berkata kepada saya ingin membacanya dengan tartil. Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa. Atau, bagaimana cara Anda membacanya? Syekh, saya membacanya biasa saja, santai. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup lagi Maha Pemelihara. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisinya, kecuali dengan izinnya? Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, tetapi mereka tidak dapat menjangkau sedikitpun ilmunya, kecuali apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan pemeliharaan mereka tidak melelahkannya. Dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar. Jadi, jangan biarkan setan membisikimu. Coba baca dengan tartil. Obat yang bagus. Atau, coba bacakan dengan cara lain. Bacalah secara alami, seolah-olah kamu sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa banyak ustaz dalam berzikir? Alhamdulillah Rabbul Alamin, saya berusaha menjaga jumlah 1000. Puji syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam. Aku mengucapkan, aku mohon ampun kepada Allah, tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup lagi Maha memelihara diri, lalu bertobat kepadanya dan membaca ayat kursi sekali. Puji Tuhan. Akhir hari, saya temukan 1000. Artinya, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Dan kadang saya membaca ayat kursi secara lengkap. Maksudnya, saya membaca ayat kursi secara lengkap. Subhanallahil azim. 1000 zikir yang saya inginkan atau 1000 zikir yang saya ucapkan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai zikir. Setelah itu saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semampu saya sampai saya tertidur. Kadang jadi 1000, 2000, atau 3000. Saya memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menerima dari saya dan dari kalian, wahai Rabbul Alamin. Satu hal terakhir sebelum saya pergi ke Profesor Tarik. Semoga Allah memberkahi kalian semua, wahai Rabbul Alamin. Saya benar-benar berharap kita bisa saling beradab satu sama lain. Dan saya berharap kita bisa saling berprasangka baik. Dan saya berharap kita bisa saling berbaik sangka. Maksud saya, kemarin setelah saya selesai siaran, saya mengalami sebuah masalah. Maksudnya, ada pelajaran di sini, Subhanallahil azim, atau di bawah pelajaran ini. Saya pergi ke dokter, lalu dokter melakukan semacam operasi kecil pada saya, Subhanallahil azim, dan saya pulang dalam keadaan benar-benar tidak bisa bicara sama sekali. Pipi saya bengkak bahkan sampai sekarang. Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa. Dokter memberi saya antibiotik, pasta gigi medis, betadine, dan banyak lagi. Jadi, kemarin ada seorang ibu yang menghubungi saya dan berkata, kenapa tidak bicara dengan suara? Ya Ustaz, atau balas saya dengan suara? Saya bilang ke beliau, demi Allah, saya sedang sakit dan baru saja pulang dari dokter. Bukannya misalnya dia bilang, semoga Allah menyembuhkan dan memberi kesehatan, atau semacamnya. Dia malah bilang, bukankah tadi kamu bicara di acara seperti biasa saja? Sekarang kamu bilang baru pulang dari dokter dan tidak bisa bicara. Bagaimana bisa begitu? Aku katakan, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Maksud saya sama sekali tidak bermaksud untuk membalas siapapun. Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa. Dan tidak banyak orang yang mau memberikan nomor pribadi mereka kepada orang-orang di channel atau para subscriber, kecuali karena cinta atau harapan agar saya bisa membantu kalian. Semoga Allah memberkahi kalian semua, wahai Tuhan semesta alam. Dan saya ingin menyampaikan kata-kata yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi, cara penyampaian itu sangat berpengaruh, saudara-saudara. Kadang-kadang kita berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita beristighfar dan kembali kepadanya, kenapa engkau tidak memberi kami? Padahal kita ini terus-menerus berbuat dosa, maksiat, dan kurang sopan. Sungguh sangat disayangkan. Kenapa saya harus berbohong? Saya punya keyakinan dan filosofi tentang kebohongan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi saya dan kalian semua, karena berbohong itu termasuk dosa besar yang paling besar. Kenapa?
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin bisa saja pelit, bisa saja penakut, semoga Allah melindungi kita semua, tapi tidak boleh menjadi pembohong. Kenapa? Karena dia menjalankan sesuatu di kerajaan Allah yang tidak pernah ditetapkan atau ditakdirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa maksudnya? Maksudnya, saya bilang telah terjadi ini dan itu. Demi Allah, itu yang terjadi, dan saya sedang di dokter. Dan ini kalau saya mengatakan hal itu padahal sebenarnya tidak terjadi. Berarti saya menjalankan sesuatu di kerajaan Allah tanpa izin dari Allah, tanpa takdir dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi saya berbohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berbohong kepada manusia. Kedua, orang yang membangkang, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan membiarkannya membangkang, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Maksudnya, ada sebagian orang yang kadang-kadang berbicara kepada saya dengan sangat tidak sopan, sayangnya. Dan saya sedih ketika mengatakan hal seperti itu. Maksudnya, ada saudari saya yang memaksa saya berbicara dengannya selama setengah jam. Subhanallahil azim, dia bilang suaminya tidak menerima dia. Suaminya begini dan begitu, dan saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak tahu harus membalas apa kepadanya. Subhanallahil azim, dia marah kepada saya dan berkata, jadi, ya Syekh, apakah saya atau dia yang benar dengan apa yang dia katakan? Wahai saudariku, saya bukan tidak menerima kamu. Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa. Saya bukan tidak menerima kamu, hanya saja 5 menit saja kamu bicara. Suamimu itu seperti malam surga. Subhanallahil azim. Dia akan seperti itu, terbakar di surga karena sikapmu, caramu berbicara, seranganmu dalam kata-kata, dan lidahmu yang tidak pernah berhenti. Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa. Setengah jam atau bahkan 1 jam penuh. Bicara, bicara, bicara saya tidak tahu membalas apa. Puji bagi Tuhan yang Maha Esa. Setelah bicara kamu tidak mau mendengar jawaban. Dan kalau aku bilang 1 kata, kamu ingin membalasnya dengan 1 jam lagi. Siapa sanggup menahan seperti itu? Semoga Allah memberkahi kalian semua ya Rabbul Alamin. Kata-kata seperti itu tidak pantas. Jadi demi Allah, mari kita saling memaafkan satu sama lain. Salah satu saudari menghubungi saya, tentu saja dia memperlakukan tunangannya dengan cara yang tidak seharusnya. Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa. Padahal laki-laki itu baik, sopan, terhormat, dan sudah bertahan dengannya selama 3 atau 4 tahun. Bahkan sudah membeli apartemen yang jauh dari ibunya dan jauh dari saudarinya yang sering dia keluhkan. Dia menghubungi saya dan saya bicara dengan tunangannya. Dan pemuda itu menuruti, tapi dia juga mengeluhkan sikap tunangannya kepada saya dengan keluhan yang pahit. Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa. Lalu dia kembali berkata bahwa pertunangannya kena hasad. Mataharinya terpesona. Lalu, apa masalahnya? Apa masalahnya? Semoga Allah memberkahi kamu. Sekarang kamu terpesona dan aku akan membawamu. Kenapa aku tidak menikahi saja perempuan yang tidak disantet? Maksud saya, mari kita gunakan akal sehat, saudara-saudara, kita ini masih banyak yang bodoh. Jadi, setelah saya bicara dengannya, dia berbuat salah lagi. Atau Allah yang tahu apa yang terjadi di antara mereka. Lalu dia kirim pesan lagi. Subhanallahil azim, lewat WhatsApp, dia menelepon saya lagi. Kebetulan hari itu saya sedang sibuk. Ternyata dia sudah keluar dari grup. Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa. Seolah-olah saya sedang menjual sesuatu di grup itu, padahal saya hanya ingin membantu kalian. Subhanallahil azim. Saya meninggalkan saluran tersebut, puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya Maha Suci Tuhan yang Maha Esa. Saya memberikan nomor telepon saya, membuka grup, atau membuat channel hanya untuk membantu kalian. Dan hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengetahui niat kita di balik semua ini. Saya suka berdakwah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapapun yang ingin menghubungi saya, semoga Allah memberkahi kalian. Mohon bersabar. Kemarin saya baru pulang dari dokter, masih kurang sehat. Ada saudari atau saudara yang mengirim pesan ke saya tanpa mencantumkan nama, seperti yang selalu saya katakan. Dan berkata, wahai Syekh, masukkan saya ke dalam grup. Sudah, saya sudah buka, saya sudah tahu. Saya bilang, insya Allah besok kalau saya sudah sehat, saya akan buka, cari tahu siapa dia. Lalu saya masukkan pagi-pagi. Subhanallahil azim. Wahai Syekh, kenapa Anda belum memasukkan saya ke grup? Saudara-saudara, saya tidak wajib melakukan apapun untuk siapapun. Saya melakukannya karena cinta. Dan kalau tidak saya lakukan, saya hanya bermurah hati. Saya melakukannya karena cinta dan sebagai bentuk kebaikan dari saya. Jadi kalau saya tidak melakukannya, bukan itu balasannya. Semoga Allah memberkahi kalian semua. Karena saya sebenarnya bisa saja dengan sangat mudah mengganti nomor telepon saya. Selesai. Saya punya nomor telepon lain, jadi tidak ada masalah. Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita harus tetap punya adab. Maksudnya, ada yang menulis tentang saya dan Pak Tarek, dan kami, Alhamdulillah. Semoga Allah mengampuni kita. Puji syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam. Mereka bilang, kalian begini, kalian begitu, kalian penipu. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Padahal orang itu sendiri tidak ada nilainya. Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa. Meskipun dia rajin salat, bisa saja dia justru menyakiti dirinya sendiri dan orang yang tidak benar. Dan ini sangat sering terjadi. Semoga Allah melindungi kita. Lalu dia berbicara dengan cara yang tidak pantas hingga orang lain mendoakan keburukan untuknya. Semoga Allah melindungi kita dan kalian semua. Atau bahkan mengutuk. Semoga Allah melindungi kita dan kalian semua. Jadi, mohon wahai saudara-saudara yang terhormat, tolong, mari kita tetap menjaga adab. Allah tidak akan memberi yang kamu inginkan jika kamu tidak punya adab. Allah tidak akan memberi yang kamu inginkan. Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, dia juga tidak akan berterima kasih kepada manusia. Jadi, milikilah prasangka baik, adab yang baik, dan perlakuan yang baik. Ikutilah teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita punya akhlak seperti itu lalu berharap Allah akan mengabulkan keinginan kita. Na'udzubillah. Maksudnya akhlak yang buruk. Saya memohon kepada Allah yang Maha Mulia agar dia menerima taubat kita semua. Wahai Tuhan semesta alam. Ayo kita lanjut bersama Ustaz Tarek supaya saya tidak terlalu banyak bicara. Semoga Allah memberkahi kalian semua. Wahai Tuhan semesta alam. Assalamualaikum, Syekh. Oh, ampunilah aku. Wah. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya telah menemukan sesuatu yang sangat membantu saya, menghemat banyak usaha dan menghemat banyak hal lainnya. Subhanallah, saya melihat hasil dan buahnya sangat cepat. Yaitu,
Zikir istighfar. Misalnya, ketika saya mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah aku," atau bentuk istighfar apapun, itu harus disertai dengan perbuatan. Dan saya harus sadar, kenapa saya beristighfar dan dari apa saya memohon ampun? Baik. Pertama-tama, ketika saya mencari di dalam kitab Allah, saya tidak menemukan satupun nabi yang berkata, "Beristighfarlah kepada Allah." Tidak ada satupun nabi yang berkata, "Beristighfarlah kepada Allah." Namun, semua bentuk istighfar dalam kitab Allah datang dalam bentuk, "Ya Tuhanku, ampunilah aku." Seperti Nabi Musa berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku." Itu ada di surah Al-Baqarah, "Maka ampunilah kami dan rahmatilah." Ampunan MU ya Tuhan kami, dan hanya kepada MU lah tempat kembali. Di akhir surah Al-Mu'minun disebutkan, "Dan katakanlah, ya Tuhanku, ampunilah dan rahmatilah. Ya Tuhanku, ampunilah dan rahmatilah, dan engkaulah sebaik-baik pemberi rahmat. Maha suci Allah yang maha agung. Tuhan maha besar." Ketika saya membaca di dalam kitab, saya menemukan tertulis, "Beristighfarlah kepada Allah." Artinya Allah memerintahkan kita beristighfar. Saya ucapkan, "Ya Tuhanku, ampunilah aku." Bahkan dalam kisah istighfar pun demikian. Maka ampunilah aku, karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dan Nabi Sulaiman berkata, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku, ya Tuhanku. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan." Nabi Ibrahim juga berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan orang-orang beriman pada hari perhitungan nanti." Jadi semua nabi mengucapkan kalimat yang sama. "Ya Tuhanku, ampunilah aku," bukan beristighfarlah kepada Allah. Subhanallah, disebutkan nama Rab, karena Rab adalah pemilik rumah. Dialah Rab yang bertanggung jawab atas keluarga. Bagi Allah perumpamaan yang paling tinggi. Rab adalah yang memberi makan dan minum. Rab adalah yang selalu hadir, seperti seorang ayah di rumah. Saya sebagai ayah, dan Anda juga. Kitalah yang menafkahi rumah dan kita yang menyediakan rumah untuk anak-anak. Jadi, anak itu tinggal di rumah rububiyah tanpa kekurangan apapun. Selama dia tinggal di rumah rububiyah, dia tidak membutuhkan apa-apa. Begitu dia keluar dari rumah rububiyah, dia mulai harus bergantung pada dirinya sendiri dan hidup akan menempanya. Jadi, maksud saya dengan rumah rububiyah adalah, subhanallah, pentingnya mematuhi perintah Allah. Dan manusia harus selalu berada di bawah naungan Rab. Karena Rab adalah maha pemberi rezeki, maha pemurah, dan sungguh itu adalah nama Allah yang agung. Bahwa Allah adalah Rabku dan Rab kalian, maka sembahlah Dia. Maha suci Allah yang maha agung. Ketika saya mulai, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan, memahamkan, dan mengilhamkan saya dengan pengetahuan ini melalui pencarian, membaca, dan menata kembali catatan-catatan saya. Maka saya mulai beristighfar dengan lafaz-lafaz dari Al-Quran. Dan tentu saja, belakangan ini saya mulai beristighfar dengan lafaz-lafaz tersebut. Astagfirullahal azim, yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, maha berdiri sendiri, dan aku bertobat kepadanya. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon ampun kepada Tuhan. Dan sejujurnya, saya melihat hasilnya berkat Allah, tapi keadaannya benar-benar berbeda. Jadi ketika saya mulai membaca lafaz-lafaz dari Al-Quran, meskipun hanya sedikit. Rabbi, ampunilah aku. Ya Tuhan, ampunilah dan kasihanilah aku, karena Engkau adalah sebaik-baik penyayang. Dan ini adalah lafaz yang sekarang saya gunakan untuk beristighfar. Saya tahu persis untuk apa saya beristighfar. Misalnya, sebagai contoh. Sebagai contoh, saya paham bahwa istighfar itu. Saya harus benar-benar beristighfar dari sesuatu. Saya ingin Allah mengampuni perbuatan itu. Jadi, misalnya sebagai contoh, saya misalnya suka mendengarkan lagu, jadi saya ingin beristighfar dari kebiasaan mendengarkan lagu. Jadi saya akan melakukannya selama beberapa hari tertentu. Seperti nikah Allah selama 40 malam, 40 hari. Saya beristighfar hanya untuk dosa itu saja. Jadi, saya tahu bahwa ketika saya berkata, "Ya Allah, ampunilah aku." Bahwa saya, ya Allah, telah mendengarkan musik dan lagu, dan saya akan berhenti melakukannya.
Istighfar itu harus disertai dengan tindakan, yaitu saya harus benar-benar berhenti mendengarkan musik. Supaya Allah menerima taubat saya dari hal itu. Ketika saya menemukan makna taubat dan kembali kepada Allah. Subhanallah, kedua kata itu berbeda dalam Al-Quran. Saya paham bahwa taubat itu adalah kembali dari sesuatu yang buruk ke sesuatu yang baik. Jadi, ketika Allah menerima taubat seseorang, dia mengembalikannya dari hal yang buruk ke hal yang baik. Sedangkan perubahan dalam Al-Quran adalah dari keadaan baik ke keadaan buruk. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi, jika orang-orang mengubah apa yang ada pada diri mereka, Allah akan mengubah keadaan yang mereka jalani. Dan bukti dari ayat ini juga ada pada ayat yang lain. Allah tidak akan mengubah nikmat yang telah Dia berikan kepada suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi, Allah tidak akan mencabut nikmat itu kecuali jika orang-orang tersebut berubah. Saya tidak tahu apakah saya mengucapkan ayatnya dengan benar atau tidak. Kata, perubahan, dalam Al-Quran menurut saya, dan menurut penjelasan saya terhadap ayat-ayat Allah, sebenarnya adalah kebalikan dari tobat. Perubahan itu kebalikan dari tobat. Maksudnya, kalau saya ingin mengubah keadaan saya, berarti saya akan mengubah dari keadaan berzikir ke keadaan mendengarkan lagu. Tapi kalau saya ingin bertobat dari lagu-lagu, berarti saya akan melakukan kebalikan dari perbuatan itu, yaitu berzikir kepada Allah. Jadi, ketika saya akhirnya memahami perbedaan antara perubahan dan perbedaan antara tobat, saya pun paham bahwa tobat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima tobat saya dengan namanya, At-Tawwab. Jadi, keadaan saya akan berubah dari yang buruk menjadi yang baik. Jadi, bentuknya saya pilih dari kitab, dan perbuatannya saya tentukan. Saya memohon ampun dari apa, dan supaya saya bisa bertobat, saya melakukan kebalikan dari perbuatan itu. Artinya, misalnya saya ingin bertobat dari mendengarkan musik. Maka saya harus melakukan perbuatan yang berbeda sebagai pengganti, agar saya bisa menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kesungguhan saya dan membuktikan kepada diri saya sendiri bahwa saya benar-benar telah bertobat. Jadi, saya menggantikan waktu mendengarkan musik itu dengan mendengarkan Al-Quran, atau di waktu yang biasanya saya dengarkan musik, saya mulai membaca kitab Allah atau mendengarkannya. Dan menurut saya, tobat dari suatu perbuatan harus dilakukan dengan menggunakan indera dan anggota tubuh yang sama yang dulu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi, kalau dulu mendengarkan musik, sekarang dengarkan Al-Quran, atau dengarkan ilmu, atau dengarkan sesuatu yang bermanfaat. Kalau dulu melihat sesuatu yang haram, sekarang lihatlah kitab Allah dan jagalah pandangan serta penglihatan. Wallahu alam, penglihatan itu berbeda dengan pandangan. Penglihatan itu adalah pemikiran. Maksudnya, menurut Allah, penglihatan itu berbeda dengan pandangan. Pandangan. Saya juga berpikir bahwa menundukkan pandangan itu bahkan sampai ke pikiran, supaya pikiran pun tidak muncul, karena penglihatan itu ada di dalam diri manusia. Saat saya menutup mata, saya masih bisa melihat dalam hati. Tapi saat saya membuka mata, saya sedang memandang. Maha suci Allah yang Maha Agung, makna-makna ini sangat banyak berubah bagiku. Jadi, itulah ide istighfar yang memberikan hasil yang luar biasa dan sangat cepat bagiku. Jadi, jika seseorang, semoga Allah melindungi kita semua, atau seorang wanita yang berzina, jika dia beristighfar, yaitu dia memohon ampun kepada Allah atas perbuatan zina itu dan melakukan kebalikannya. Kebalikan dari zina adalah menjaga kemaluan. Itulah yang disebut tobat. Jadi, ketika dia sudah menjaga kemaluannya, berarti dia sudah bertobat dan mulai melakukan perbuatan yang memperkuat tobat itu. Jika dia punya uang, dia bisa membantu menikahkan seseorang. Dia bisa ikut berpartisipasi dalam pernikahan seseorang. Dia bisa mencari seorang yatim piatu dan membantunya untuk menikah. Atau melihat seorang pemuda yang tidak mampu menikah, lalu membantu mencarikan pasangan dan membantu mereka menikah secara halal, serta membantu mereka dengan sesuatu. Ada orang yang akan menikah, dia membantu dalam perlengkapan pernikahan mereka. Apa saja, asalkan niatnya setiap perbuatan yang dilakukan adalah kebalikan dari perbuatan zina. Jadi, tentu saja hal ini akan sangat bermanfaat. Itu mempercepat pengampunan dosa dengan cara yang luar biasa. 3 tindakan ini adalah, seseorang mengambil bacaan istighfar dari kitab Allah. Ya, hal kedua adalah menentukan perbuatan yang ingin dia mohon ampunannya. Jika itu perbuatan yang sulit untuk dihentikan, dia bisa memperpanjang waktunya sedikit. Dia bisa melakukannya selama 3 bulan. Dia bisa melakukannya selama setahun. Seseorang ingin bertobat dari narkoba. Dia bisa mulai selama setahun, atau misalnya dari rokok. Mari kita ambil contoh yang sederhana.
seseorang ingin bertobat dari rokok dan tidak tahu harus mulai dari mana, maka dia bisa mulai dengan memohon ampun atas kebiasaan merokok. Dia mulai membuat program untuk mengurangi rokok sedikit demi sedikit. Dia mulai melakukan tindakan yang berlawanan dengan merokok. Dia mulai menjalankan itu. Dengan begitu, dia sedang bertobat dari merokok. Jadi dia melakukan kebalikan dari perbuatan yang sebelumnya dia lakukan terhadap tubuhnya. Uang yang sebelumnya dia gunakan untuk membeli rokok, mulai dialihkan untuk membeli makanan sehat. Dia mulai membeli vitamin dengan uang itu. Dia pergi mendaftar ke gym. Dia bersedekah kepada seseorang yang menderita kanker paru-paru. Dia melakukan berbagai tindakan. Dia membuktikan kepada Allah bahwa dia benar-benar ingin bertobat, dan di sini Allah akan menerima tobatnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima tobatnya dengan cepat. Setelah itu, seseorang bisa benar-benar bertobat dan tidak akan kembali melakukan perbuatan itu lagi. Dan keadaannya tidak akan berubah lagi. Dan nikmat itu tidak akan dicabut darinya karena dia sudah bertobat dari dosa tersebut. Dan Allah telah menerima tobatnya, Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sebelum dia benar-benar bertobat. Jadi, begitu Allah menerima tobatnya, Subhanallah, dia tidak akan kembali lagi ke dosa itu. Jadi, harus melakukan amalan-amalan ini. Namun menurut saya, istighfar dengan cara yang indah seperti yang biasa kita lakukan, yaitu dengan jumlah yang banyak dan sebagainya, itu menciptakan kondisi psikologis di mana seseorang mulai fokus pada nama Allah. Dan seseorang mulai banyak beristighfar. Jadi, secara alami, seseorang akan menghabiskan waktu yang lama dalam hidupnya untuk melakukan hal ini. Misalnya, istighfar selama 5 jam, seperti 30.000 kali, ada orang yang melakukan lebih dari itu. Jadi 5 jam dalam sehari itu adalah mengingat nama Allah. Dan seseorang sadar bahwa dia ingin berhenti dari dosa dan kesalahannya. Istighfar yang menyeluruh dan sungguh-sungguh. Jadi, seseorang mulai masuk ke dalam kondisi di mana dia ingin mengerjakan segalanya. Karena dia sudah beristighfar selama 5 jam, jadi dia tidak mau usahanya dan jerih payahnya itu sia-sia. Jadi dia mulai berhenti, sambil terus beristighfar. Biasanya, akan muncul kenangan di pikirannya. Kenangan-kenangan itu datang ke pikirannya. Dan inilah yang menghancurkan kehidupan banyak orang. Hal-hal yang pernah dia lakukan di masa lalu. Ya, itulah yang akhirnya membawa masalah dalam hari-hari yang mereka jalani, hari demi hari. Karena itulah yang menyebabkan dosa dan kesalahan yang masih terus terjadi. Lalu seseorang mulai berkata, saya beristighfar, sudah, saya tidak akan menggunjing lagi. Jadi secara otomatis dia melakukan tindakan untuk tidak menggunjing, sedikit demi sedikit. Tentu saja, karena dia sudah berhenti, dia telah bertobat dan kembali kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya, insya Allah. Dan dia mulai melakukan amal-amal saleh. Inilah ide untuk memohon ampunan, segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ketika seseorang fokus pada satu perbuatan, hasilnya akan sangat cepat. Dia melakukan kebalikannya, yaitu bertobat. Dan masalah ini, tentu saja, di waktu sahur, dia beristighfar di waktu sahur. Jadi, jam-jam sahur itu, jika seseorang beristighfar, baik dengan hitungan tertentu atau tanpa hitungan, cukup duduk selama 1 jam atau 1000 kali. Tuhan, ampunilah dan rahmatilah, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Itu memakan waktu sekitar 45 menit saja, asalkan dia fokus, tidak terburu-buru. Artinya, dia mengucapkan kata-katanya dengan benar dan penuh kesadaran. Dia tahu dari apa dia memohon ampun. 40 hari pun tidak masalah. Masalahnya, jangan menambah-nambah. Iya, 2 atau 3 bulan lagi. Kalau butuh setahun untuk satu dosa pun tidak masalah, lalu mulai melakukan kebalikannya. Bahkan kalau dia terjatuh lagi, dia akan mendapati dirinya semakin berkurang melakukannya. Selama dia fokus, meskipun jatuh setiap hari, dia terus melakukan kebalikannya, terus melakukan kebalikannya, terus melakukan kebalikannya. Jadi, harus ada sesuatu yang digantikan dengan yang lain. Dan masalah semua orang dalam kembali ke dosa yang sama adalah karena mereka tidak menggantinya. Dan itulah arti tobat. Subhanallah, memang dia tidak mengganti. Misalnya, dia biasa main video game, yang disebut PlayStation dan semacamnya, selama 3-4 jam. Dia memang harus mengganti itu. Kalau dia mengambil buku-buku ilmiah, buku-buku pengetahuan, atau buku-buku di bidangnya, apapun bidangnya. Bahkan kalau dia seorang petugas kebersihan sekalipun, lalu mulai mencari tahu tentang alat-alat kebersihan dan mulai berpikir, saya akan melakukan ini, saya akan bekerja seperti itu. Dan misalnya ini membuka perusahaan kebersihan. Iya, apapun yang berhubungan dengan pekerjaannya. Atau dia mencari buku-buku pengetahuan di bidang lain. Atau membaca buku sejarah, atau apapun itu. Artinya, dia sudah mulai bertaubat dari kebiasaan duduk-duduk membuang waktu. Dan mulai melakukan hal yang bermanfaat, yang akan memberi manfaat bagi orang lain, mencari informasi, memutar Al-Quran, atau apapun itu. Dan tentu saja, cara tercepat untuk bertaubat adalah mengganti perbuatan buruk dengan Al-Quran, baik dengan mendengarkan, membaca, atau berzikir kepada Allah. Inilah yang membuat seseorang bisa keluar dari dosa,
Meskipun dia sering kembali ke dosa itu karena sudah terbiasa. Dia sudah terbiasa. Misalnya, setiap bangun tidur langsung merokok. Tapi kalau dia berhenti melakukan itu, dan mulai membiasakan diri untuk beristighfar 100 kali setiap bangun tidur karena merokok, hal itu akan sangat berpengaruh. Lalu setelah itu berjalan kaki selama 15 menit. Ya, misalnya kalau biasanya dia begadang bersama teman-temannya di malam hari dan memakai narkoba, sekarang dia bisa membiasakan diri untuk duduk di malam hari membaca 2 atau 3 juz Al-Quran. Mulai membangun kebiasaan baru ini memang akan terasa sangat berat secara psikologis di awal. Namun tidak semuanya perlu. Ya, ini memang bukan hal yang gampang. Surga itu tidak murah. Itulah kenapa orang sering kembali lagi ke dosa-dosa dan kebiasaan buruk itu. Tapi sebenarnya, kalau mereka benar-benar mengganti satu dosa dengan kebiasaan baik lain, maka akan sangat sulit untuk kembali ke dosa itu lagi dan butuh waktu lama untuk terjatuh ke dosa yang sama. Tuhan tahu yang terbaik. Semoga Tuhan memberkati Profesor Tariq. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi beliau, melindunginya, menutupi aibnya, dan memberinya karunia hingga beliau ridha dan Allah pun ridha kepadanya. Ya Rabbal Alamin. Semoga Allah membalas kebaikan atas semua manfaat yang selalu beliau bagikan kepada kita dari limpahan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Saya juga ingin menegaskan bahwa Ustaz Tariq bukan seorang syekh. Ustaz Tariq adalah seorang pengusaha di negara Eropa, dan Tuhan kami yang Maha Kuasa. Saya memohon kepada Allah yang Maha Mulia agar memudahkan urusannya dan memberinya rezeki dari arah yang ia duga maupun yang tidak ia duga. Ya Rabbal Alamin. Oh iya, ada satu hal di sini yang dikatakan Ustaz Tariq dan saya sudah membicarakannya dengannya, yaitu soal istighfar dengan lafaz, Rabbikfirli, bukan, Astagfirullah. Saya katakan kepadanya, Ustaz Tariq, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai sholat selalu mengucapkan, Astagfirullah, Astagfirullah. Dalam hadits, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mohonlah ampun kepada Allah, tiada Tuhan selain Dia, Maha hidup dan Maha berdiri sendiri, dan bertaubatlah kepadanya. Dan saya katakan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman, dengan nama apapun kamu berdoa, maka baginya nama-nama yang terbaik. Lalu beliau berkata, demi Allah, saya tidak membatasi pendapat orang lain. Namun ini adalah pengalaman pribadi saya yang saya dapatkan melalui kebiasaan saya membaca Al-Quran, beribadah, berzikir kepada Allah Ta'ala dengan ayat kursi, istighfar, dan bersyalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, kita tidak membatasi siapapun. Dan saya pernah membaca sebuah kata-kata yang sangat indah, yang mengatakan bahwa saya mungkin tidak setuju dengan pendapatmu, tapi saya rela mengorbankan hidup saya agar kamu bisa menyampaikan pendapat itu. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan jika itu bertentangan dengan saya, itulah yang Allah katakan. Puji bagi Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada paksaan dalam agama, suci Allah Ta'ala. Semoga Allah memberkahi, melindungi, dan menutupi kalian. Mohon doa. Semoga Allah memberkahi kalian, ya Rabb semesta alam. Dan besok akan ada video baru bersama Ustaz Tariq, insya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya titipkan kalian kepada Allah, yang titipannya tidak pernah hilang. Semoga kalian selalu dalam kebaikan dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.